Sahabat muslim, segala sesuatu di alam semesta beserta ciri-ciri yang ada pada ciptaannya menunjukkan ilmu dan kekuasaan Allah. Sang pencipta yang maha agung, Allah seringkali menyatakan hal ini dalam Al-Quran, di mana ditegaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakannya pada hakikatnya adalah ayat Allah, yakni tanda-tanda kekuasaannya. Di ayat ke-17 surat Al-Ghasyiyah, Allah menyebut seekor binatang yang hendaknya kita pikirkan dan renungkan dengan seksama, yakni unta. Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?" Salah satu ciri khas unta adalah struktur tubuh yang sangat kuat dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang paling ganas sekalipun. Unta mampu bertahan hidup berhari-hari tanpa makan dan minum. Mamalia ini dapat melakukan perjalanan jauh dengan beban ratusan kilogram di punggungnya selama berhari-hari. Inilah kemampuan yang luar biasa dari unta yang perlu kita perhatikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Tahan lapar dan haus. Unta mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 8 hari pada temperatur 50 derajat Celcius. Dalam masa ini, ia akan kehilangan 22% dari keseluruhan berat tubuhnya. Manusia bisa mati jika ia kehilangan air dalam tubuhnya sebanyak 12% dari berat badannya. Akan tetapi seekor unta kurus mampu tetap hidup kendati pun cairan tubuh sejumlah 40% dari berat tubuhnya telah hilang. Salah satu alasan mengapa unta mampu menahan rasa haus selama berhari-hari adalah sebuah mekanisme yang memungkinkannya untuk menaikkan suhu internal tubuhnya hingga 41 derajat Celcius. Dengan cara ini, hewan tersebut dapat menekan berkurangnya jumlah air hingga batas minimum pada temperatur paling panas pada siang hari di gurun. Unta juga mampu menurunkan suhu internal tubuhnya hingga 30 derajat Celcius di gurun dengan temperatur sejuk di malam hari. Pengguna air yang efisien. Dalam waktu sekitar 10 menit, unta mampu meminum air hingga 130 liter, jumlah yang kurang lebih setara dengan sepertiga berat tubuhnya. Di samping itu, unta memiliki struktur berlendir dalam hidungnya dengan ukuran 100 kali lebih besar dari yang ada pada manusia. Hal ini memungkinkan unta mendapatkan 66% uap air yang terkandung dalam udara. Tidak ada yang mubazir. Keberadaan punuk merupakan keuntungan tersendiri bagi unta. 1/5 berat tubuh unta adalah lemak yang tersimpan pada punuk tersebut. Karena tubuh mampu mengubah lemak menjadi senyawa bermanfaat lainnya termasuk air, maka penyimpanan lemak hanya pada satu tempat ini mencegah pengeluaran air dari keseluruhan tubuh unta. Hal ini memungkinkan unta menggunakan sesedikit mungkin air. Kendati pun unta berpunuk mampu menghabiskan 30-50 kg makanan dalam satu hari, dalam situasi yang sulit, binatang ini mampu hidup selama 1 bulan dengan hanya mengkonsumsi makanan 20 kg rumput per hari. Unta memiliki bibir yang sangat kuat dan mirip karet yang menjadikannya mampu memakan duri yang cukup tajam untuk merobek kulit yang tebal sekalipun. Di samping itu, unta memiliki perut dengan 4 bilik serta sistem pencernaan yang sangat kuat yang mampu mencerna apa saja yang dimakan unta. Ciri-ciri ini sangat sesuai bagi binatang yang hidup di iklim yang sangat kering. Perlindungan terhadap angin dan badai. Mata unta memiliki bulu mata yang tersusun menjadi 2 lapisan. Lapisan bulu mata ini membentuk sebuah perangkap yang mampu melindungi mata unta dari badai pasir yang ganas. Di samping itu, unta dapat menutup hidungnya sehingga mencegah masuknya pasir ke dalam hidung. Perlindungan terhadap panas dan dingin. Rambut tebal yang menutupi tubuh unta mampu melindungi kulit unta dari terpaan sinar matahari yang panas membakar. Sebaliknya, pada cuaca yang amat dingin,
Rambut ini mampu menjaga tubuh unta agar tetap hangat. Unta padang pasir tidak begitu terpengaruh oleh temperatur yang mencapai 50 derajat Celcius. Sebaliknya, unta Bastrian yang berpunuk ganda mampu bertahan hidup pada suhu minus 50 derajat Celcius. Unta jenis ini dapat hidup di ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Tapak kaki yang tahan panas. Telapak kaki unta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan ukuran dan panjang kakinya. Kaki ini dirancang secara khusus dan sengaja diciptakan dengan ukuran besar untuk membantu berjalan di atas padang pasir dengan mudah tanpa terperosok. Telapak kaki ini memiliki bentuk melebar dan menggembung. Selain itu, kulit yang tebal pada telapak tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap pasir gurun yang panas membakar. Sebagaimana makhluk hidup yang lain, sudah pasti bahwa unta tidak mampu melakukan satupun atau sengaja menjadikan dirinya bermanfaat untuk manusia. Bisa dimengerti jika ayat Al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Menyuruh kita untuk memperhatikan penciptaan binatang yang menakjubkan ini. Dengan ayat ini, manusia diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan dan memikirkan segala keajaiban ciptaan yang ada di alam semesta, termasuk unta sebagai tanda-tanda kebesaran pencipta. Sehingga manusia akan takjub, tunduk dan patuh pada Al-Khaliq, pencipta segala sesuatu, dialah Allah. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Petir atau kilat bukan sekedar fenomena alam yang terjadi di kala hujan. Dalam sudut pandang syariat, petir berkaitan dengan keimanan kepada malaikat. Berikut rahasia petir yang dijelaskan Nabiullah Muhammad SAW dan juga para sahabat. Seperti apa rahasianya sahabat beriman? Dan inilah ulasan mengenai rahasia petir menurut Islam versi dari Kalam Channel. Riwayat dari Nabi. Rasulullah bersabda, Ar-Ra'du adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya cambuk pengoyak dari api, yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Beliau kemudian ditanya tentang suara yang muncul setelah petir. Nabi menjawab, ialah hardikanya terhadap awan jika ia menghardiknya untuk mengaraknya hingga berhenti di tempat yang diperintahkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Riwayat lain tentang petir datang dari Ibnu Abbas, bahwasanya sekelompok Yahudi menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Abul Qasim, kami akan bertanya kepadamu tentang beberapa hal. Jika engkau menjawabnya, kami akan mengikutimu, membenarkanmu dan beriman kepadamu. Kabarkan kepada kami tentang petir, apakah itu?" Rasulullah bersabda, petir adalah salah satu malaikat Allah yang ditugasi mengurus awan, dan suara yang terdengar darinya adalah hardikannya terhadap awan jika ia menghardiknya hingga berhenti di tempat yang diperintahkannya. Hadis riwayat Ahmad atau Brani dan lainnya. Kabar dari sahabat. Diriwayatkan bahwasanya ketika Ibnu Abbas mendengar petir, sang sahabat berdoa, "Maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki untuk mengatur hujan sebagaimana penggembala membentak hewannya." Al-Adabul Mufrad hadis 722.
Penjelasan ulama. Sahabat beriman, Imam As-Suyuti menjelaskan tentang Ar-Ra'du bahwasanya ia adalah malaikat yang bertugas mengatur awan. Namun ada pula pendapat lain bahwasanya itu adalah suara malaikat. Sementara Al-Barq adalah kilatan petir atau kilatan cahaya dari cambuk malaikat yang mengiringi awan mendung. Dari semua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya terdapat malaikat yang bertugas untuk mengiring awan. Malaikat tersebut membawa cambuk ataupun pengoyak yang digunakannya untuk mengiring awan mendung. Dengannya, hujan turun di tempat yang sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi ulasan mengenai rahasia petir menurut Islam. Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu itu tidak dengan sia-sia. Pasti ada hikmah, tujuan, dan manfaatnya bagi orang-orang yang mau berpikir. Bahkan dalam penciptaan nyamuk saja, Allah jadikan ada manfaat dan tujuan darinya. Dan berikut ini telah kami rangkum beberapa fakta menarik menurut Al-Quran dan penelitian biologi tentang mengapa Allah menciptakan seekor nyamuk dan juga beberapa hikmah manfaat dari diciptakannya nyamuk ini. Penciptaan nyamuk menurut Al-Quran. Hewan kecil dan sering dianggap menyebalkan ini ternyata disebutkan di dalam Al-Quran sebagai perumpamaan dan memiliki hikmah yang luar biasa dari penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perbandingan apa saja seperti nyamuk hingga sesuatu yang lebih kecil dari itu. Karena perbuatan itu ada hikmahnya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahwa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini? Maka jawabnya, dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Maka seekor nyamuk pun bisa menjadi sebab bertambahnya keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal. Karena dari penciptaannya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Fakta nyamuk menurut penelitian biologi. Ketika Allah telah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan di dalam Al-Quran untuk membanding bagi orang-orang yang berakal atas kebesaran Allah dalam menciptakan sesuatu, maka menurut penelitian biologi dibuktikan bahwa nyamuk memiliki organ-organ tubuh yang sangat menakjubkan. Dilansir dari dream.co.id bahwa dalam penelitian ahli biologi, dengan memperbesar penampakan nyamuk 400 kali lipat, ternyata di kepala nyamuk itu terdapat 100 mata, lalu di mulutnya terdapat 48 gigi, dan di dadanya terdapat 3 buah jantung. Di masing-masing jantung itu terdapat 2 atrium, 2 bilik, dan 2 katup. Yang cukup mengejutkannya lagi, berat nyamuk yang diteliti itu hanya 0,001 gram saja. Selain anatomi yang rumit tersebut, nyamuk juga punya perangkat canggih untuk menyedot darah. Dia juga punya alat mendeteksi panas. Dan selain itu, nyamuk juga punya alat pencair darah dan pembius manusia. Dan belalai nyamuk itu memiliki 6 buah pisau. 4 buah pisau untuk membuat luka berbentuk segi 4, sedangkan 2 pisau lainnya untuk membentuk lubang sesuai tabung penghisap darah. Manfaat nyamuk.
Betapa seringnya kita kesal terhadap makhluk yang satu ini. Kerjanya hanya menyusahkan dan membuat kita menderita. Mungkin di antara kita ada yang pernah bertanya-tanya akan apa sih manfaatnya Allah menciptakan nyamuk ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah." Al-Quran Surat Shad ayat 27. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Semuanya pasti ada tujuannya. Semuanya diciptakan dengan penuh hikmah. Semuanya diciptakan dengan manfaat-manfaat yang dapat dipetik oleh manusia yang beriman dan berilmu. Demikian pula dengan nyamuk. Berikut ini beberapa hikmah manfaat dari nyamuk. Manfaat yang pertama, larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Yang kedua, nyamuk membantu proses penyerbukan tanaman coklat. Karenanya, hilangnya spesies nyamuk akan menghambat penyebaran dan penyerbukan coklat secara alami. Yang ketiga, nyamuk dapat membantu menyebarkan bakteri patogen. Lalu manfaat yang keempat ialah nyamuk berfungsi sebagai rantai makanan spesies lain seperti kodok, cicak, bahkan ikan-ikan kecil seterusnya hingga ikan yang besar yang rasanya nikmat untuk disantap oleh manusia. Lalu yang kelima, nyamuk sebagai indikator dini berbagai permasalahan kesehatan manusia. Nyamuk mampu mendeteksi perubahan suhu hingga derajat yang sangat kecil dan mendeteksi penyedot darah yang berbau asam seperti asam laktat dan asam urat serta yang berbau kolesterol. Lalu yang keenam, nyamuk dapat menghisap darah kotor yang merugikan dalam tubuh kita. Dan tubuh kita secara otomatis akan memproduksi darah baru lengkap dengan hemoglobin yang berkurang tadi. Lalu manfaat yang ketujuh ialah mengurangi populasi mikroorganisme dari bakteri terutama bakteri parasit yang terdapat pada air kotor. Yang kedelapan, nyamuk dapat memotivasi manusia untuk hidup bersih, membuat manusia menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkotori. Yang kesembilan, nyamuk membawa hikmah agar jangan hanya melihat bentuk yang kecil, namun lihatlah juga dari manfaat besarnya yang tak terlihat. Lalu manfaat yang ke-10 ialah nyamuk membawa hikmah akan kekuasaan Allah yang mampu menciptakan hewan yang lebih kecil sekalipun, seperti kutu-kutu yang hinggap di atas badan nyamuk, bahkan lebih kecil daripada itu. Yang ke-11, nyamuk membawa hikmah untuk menguatkan keimanan seseorang pada keagungan Allah dan hinanya manusia agar tidak berlaku sombong. Karena sampai kapanpun juga, manusia tidak akan pernah bisa menciptakan makhluk seekor nyamuk, sekalipun seluruh manusia bersatu untuk membuatnya. Yang ke-12, dari seekor nyamuk juga digambarkan betapa Allah sangat membenci kepada manusia kafir, hingga Allah tidak mau memberikan kenikmatan yang hakiki kepada mereka, walau hanya sebesar sayap nyamuk. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Dan masih begitu banyak lagi hikmah dan manfaat dari seekor nyamuk ini. Tentunya dari penciptaan nyamuk ini, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai orang yang mendapat petunjuk. Dan merugilah dia yang Allah jadikan sebagai orang yang tersesat. Semoga dari pembahasan singkat kali ini, dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rahmat dan keridoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.